Keyakinan saya akan ada vote lagi untuk mengembalikan ST kembali menjadi pelatih timnas kita. Oke. Ya, itu informasi ordal yang saya dapatkan. Oke. Ini A0 ya, bukan A1 ya? Gitu loh. Oke. Bahwa nanti dalam rapat Exco akan ada vote. Keputusan segera memecat Patrick Kluivert karena setelah kegagalan itu kan, dengan 2 kekalahan 3-2 dari Arab Saudi dan 1-0 dari Irak, itu luar biasa. Tagar Patrick out, Kluivert out, bahkan nama STY itu berkumandang di stadion ya, di King Abdullah Sport City. Sudah lihat dari Instagram dan saya tanya lagi, Kosen, Respon beliau? Kosen di Indonesia lagi heboh, suruh Kosen balik gitu. Terus, hah? Ke Indonesia lagi? Iya. Dia tanda tanya. Nah, saya belum balas. Soalnya buru-buru kesini kan, jadi. Teka-teki pengganti Patrick Kluivert terjawab, Erick Thohir beri bocoran, Shin Tae-yong akan kembali tangani skuad timnas Indonesia. Setelah berminggu-minggu menjadi bahan spekulasi dan perdebatan di kalangan pecinta sepak bola nasional, akhirnya teka-teki soal siapa yang akan menggantikan Patrick Kluivert di kursi pelatih kepala timnas Indonesia mulai menemukan titik terang. Dalam sebuah pernyataan yang dirilis oleh PSSI melalui laman resminya, Erick Thohir memberi bocoran penting yang membuat seluruh publik sepak bola tanah air bersorak gembira. Shin Tae-yong disebut menjadi kandidat terkuat untuk kembali menangani skuad Garuda. Kabar ini datang hanya beberapa hari setelah keputusan mengejutkan PSSI memecat Patrick Kluivert akibat hasil buruk yang menimpa timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Sejak saat itu, spekulasi langsung merebak tentang siapa sosok yang akan dipercaya untuk membangun kembali semangat dan performa skuad Merah Putih. Nama-nama besar sempat muncul dalam bursa calon pelatih. Mulai dari Jesus Casas, Miroslav Soukup, hingga Luis Milla sempat dikaitkan dengan kursi panas tersebut. Namun, di antara berbagai nama itu, satu nama selalu mendapat perhatian lebih, Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan yang sebelumnya sukses membangun fondasi kokoh bagi sepak bola Indonesia. Erick Thohir dalam konferensi persnya secara halus memberikan isyarat kuat. Ia menyebut bahwa pihaknya sedang menjalin komunikasi intens dengan sosok yang pernah membawa Indonesia bangga di pentas Asia. Ucapan ini sontak menimbulkan gelombang antusiasme di kalangan supporter, karena tak ada nama lain yang cocok dengan deskripsi itu selain Shin Tae-yong. Dalam pernyataannya, Erick menegaskan bahwa federasi sedang berfokus pada proyek jangka panjang, bukan sekadar memperbaiki hasil instan. Ia ingin memastikan bahwa pelatih baru nanti memahami karakter pemain Indonesia dan memiliki rekam jejak dalam membangun mental serta kedisiplinan tim nasional. Semua kriteria tersebut jelas mengarah kepada Shin Tae-yong, pelatih yang selama masa kepemimpinannya dikenal tegas, berdisiplin tinggi, dan berhasil menanamkan rasa percaya diri kepada para pemain muda Indonesia. Sejak kabar bocoran itu tersebar, suasana di sekitar kantor PSSI di GBK Arena, Jakarta, langsung menjadi sorotan. Para jurnalis dan penggemar berkumpul menanti pengumuman resmi. Banyak dari mereka membawa spanduk bertuliskan, "Welcome back STY," dan "Garuda bersama Shin Tae-yong." Di media sosial, tagar-tagar STY kembali, tagar Garuda bangkit, dan tagar Erick Thohir STY mendadak trending nomor 1 di Indonesia. Ribuan komentar membanjiri akun resmi PSSI dan berbagai media olahraga nasional. Suporter menyatakan bahwa kembalinya Shin Tae-yong adalah harapan baru bagi sepak bola Indonesia yang sempat redup pasca kegagalan di bawah Kluivert. Beberapa akun fanbase timnas bahkan membuat countdown atau hitung mundur menuju hari pengumuman resmi, seolah mereka sudah yakin bahwa keputusan hanya tinggal menunggu waktu. Keputusan PSSI untuk kembali menggandeng Shin Tae-yong bukan tanpa alasan. Selama 3 tahun masa kepemimpinannya sebelumnya, STY terbukti membawa perubahan besar dalam sistem pelatihan dan mental pemain. Di bawah asuhannya, Indonesia berhasil menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan tampil solid di Piala Asia 2023. Lebih dari itu, Shin Tae-yong dikenal mampu membentuk kultur profesional di lingkungan timnas. Ia menuntut kedisiplinan tinggi,
mengubah pola latihan menjadi lebih ilmiah, dan memberikan perhatian pada gizi serta kondisi fisik pemain. Hasilnya terlihat nyata, pemain-pemain muda seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, dan Witan Sulaiman tumbuh menjadi tulang punggung tim dengan mental juara. Setelah kepergian STY, banyak pemain merasa kehilangan arah. Taktik yang diterapkan Patrick Kluivert dianggap terlalu asing bagi karakter pemain lokal. Pelatih asal Belanda itu juga dinilai gagal memanfaatkan kekuatan individu yang sudah terbentuk di era STY. Kini, dengan kabar bahwa pelatih asal Korea Selatan itu akan kembali, suasana optimisme langsung menyelimuti skuad Garuda. Beberapa pemain timnas Indonesia secara tersirat menunjukkan kebahagiaan mereka. Dalam unggahan di media sosial, Marcelino Ferdinand menulis kalimat singkat, "Waktu untuk bangkit lagi." Disertai emoji bendera Indonesia dan elang. Jordi Amat juga memberikan tanda suka di postingan yang membahas kabar kembalinya Shin Tae-yong. Para supporter tak kalah antusias. Di berbagai kota, komunitas fans mengadakan aksi spontan seperti konvoi, doa bersama, hingga menyalakan flare dengan tulisan besar, "Selamat datang kembali, Coach Shin Tae-yong." Mereka merasa sosok pelatih asal Korea ini bukan sekadar pelatih, melainkan simbol semangat kebangkitan timnas Indonesia. Menurut informasi dari sumber internal, PSSI tengah menyiapkan kontrak baru dengan durasi hingga tahun 2027 untuk Shin Tae-yong. Kontrak ini mencakup target jangka menengah seperti juara Piala AFF 2026, melaju ke semifinal Piala Asia 2027, dan membangun program pembinaan jangka panjang untuk kelompok usia muda. Erick Thohir disebut sangat serius dalam proyek ini. Ia tak ingin hanya mengembalikan Shin Tae-yong, tetapi juga menciptakan sistem yang solid agar sepak bola Indonesia bisa tumbuh berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam kontrak barunya nanti, STY akan diberi wewenang penuh untuk menentukan staf kepelatihan, program latihan, hingga pemantauan pemain keturunan yang berpotensi memperkuat timnas. Federasi juga berencana memfasilitasi STY dengan teknologi pelatihan modern dan pusat latihan yang lebih lengkap di kawasan Jakarta Timur. Langkah ini diambil sebagai bentuk dukungan penuh terhadap pelatih yang dinilai paling memahami filosofi dan kebutuhan timnas Indonesia. Tak hanya di dalam negeri, berita soal kemungkinan kembalinya Shin Tae-yong juga menarik perhatian media luar negeri. Portal olahraga Korea Selatan seperti Yonhap News dan Naver Sports menulis bahwa pelatih asal Korea itu sedang dalam tahap akhir negosiasi dengan PSSI. Media Korea memuji loyalitas Shin Tae-yong terhadap Indonesia. Meski sempat mendapat tawaran dari klub-klub Asia Timur dan Timur Tengah, ia disebut tetap membuka peluang besar untuk kembali ke Indonesia karena kedekatannya dengan para pemain dan kecintaannya terhadap kultur sepak bola tanah air. Bahkan, beberapa media Jepang dan Australia menilai bahwa kembalinya STY akan mengembalikan kekuatan Indonesia di Asia Tenggara, terutama jelang Piala AFF 2026 yang akan menjadi ajang pembuktian masa depan Garuda di bawah STY. Jika negosiasi berjalan lancar, maka Shin Tae-yong akan langsung memimpin pemusatan latihan pertama pada bulan depan. Fokus utamanya adalah membangun kembali chemistry antar pemain, memperkuat